Kita lanjut pada yang targeting atau penargetan. Warung Kopi Seduh Rasa menggunakan strategi niche marketing dengan fokus pada mahasiswa dan anak muda yang mencari kopi berkualitas dengan harga terjangkau di Yogyakarta. Kemudian mereka menyediakan paket-paket murah seperti kopi hemat mahasiswa yang memberikan diskon khusus untuk pelajar dengan menunjukkan kartu mahasiswa. Kemudian mereka juga menargetkan wisatawan dengan menawarkan paket kopi dengan kudapan khas Jawa, sehingga wisatawan bisa merasakan pengalaman kuliner lokal Yogyakarta. Kemudian mereka menyediakan tempat yang nyaman untuk belajar dan berdiskusi. Mereka menarik segmen yang sering mencari tempat untuk belajar bersama atau sekedar nongkrong. Lanjut kita dengan positioning. Positioning dari Warung Kopi Seduh Rasa adalah, kita mulai dari positioning statementnya. Seduh Rasa adalah warung kopi yang menawarkan cita rasa kopi lokal berkualitas dengan harga yang ramah di kantong mahasiswa dan suasana yang nyaman untuk nongkrong dan diskusi. Seduh Rasa memposisikan diri sebagai pilihan utama bagi mahasiswa dan anak muda yang mencari tempat dengan suasana lokal serta kopi yang menggunakan biji-biji kopi dari petani lokal. Warung ini juga menekankan konsep kopi asli, rasa lokal dalam komunikasi pemasarannya untuk menekankan perbedaannya dari kedai kopi franchise yang lebih mahal dan lebih banyak ada di daerah Yogyakarta. Nah, hasil dari implementasi STP pada UMKM Warung Kopi Seduh Rasa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan pelanggan. Dengan menyasar segmen mahasiswa dan wisatawan, Seduh Rasa berhasil menarik banyak pelanggan, terutama pada akhir pekan dan malam hari. Paket khusus mahasiswa juga membantu meningkatkan kunjungan harian. Yang kedua, dalam loyalitas pelanggan, program diskon dan suasana nyaman yang disediakan membuat pelanggan lebih sering kembali. Banyak mahasiswa yang menjadikan Seduh Rasa sebagai tempat favorit untuk belajar dan berkumpul. Untuk ekspansi produknya, melalui pemahaman tentang segmen wisatawan, mereka mulai menawarkan produk oleh-oleh seperti kopi bubuk lokal yang bisa dibeli sebagai cenderamata, menambah pendapatan aliran baru. Analisis STP adalah salah satu konsep penting dalam pemasaran karena memungkinkan perusahaan untuk memahami pasar mereka dengan lebih baik dan menciptakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Berikut ini adalah alasan kenapa analisis STP penting dalam pemasaran. Yang pertama, memahami keberagaman pasar atau segmentation. Setiap pasar terdiri dari berbagai kelompok konsumen yang berbeda-beda dalam hal kebutuhan, preferensi, dan perilaku. Dengan melakukan segmentasi, perusahaan dapat membagi pasar yang luas menjadi segmen lebih spesifik dan homogen. Contohnya, Coca-Cola menggunakan segmentasi demografis dan psikografis untuk memisahkan pasar mereka menjadi kelompok-kelompok seperti remaja yang mencari minuman berenergi dan orang dewasa yang lebih memilih minuman rendah kalori. Dengan memahami segmen ini, mereka bisa mengembangkan produk seperti Coca-Cola Zero untuk yang konsumen yang peduli dengan menggunakan kalori yang rendah. Kemudian pentingnya analisis STP yang kedua adalah meningkatkan efektivitas pemasaran atau targeting. Setelah segmentasi, perusahaan dapat memilih segmen yang paling menguntungkan untuk ditargetkan. Penargetan ini membantu perusahaan untuk fokus pada kelompok konsumen yang paling potensial dan mengalokasikan sumber daya pemasaran dengan lebih efisien. Contohnya, Nike menargetkan berbagai segmen seperti atlet profesional, pelari rekreasi, dan penggemar mode. Dengan demikian, Nike dapat menyesuaikan kampanye iklan mereka untuk setiap segmen, seperti menggarisbawahi performa tinggi iklan untuk atlet dan gaya hidup trendy pada kampanye segmen mode. Kemudian, penting analisis STP yang ketiga adalah menciptakan citra merek yang kuat. Positioning adalah bagaimana perusahaan ini ingin supaya konsumen memandang produk atau layanan mereka dibandingkan dengan pesaingnya. Dengan positioning yang jelas, perusahaan dapat membedakan diri dan menciptakan persepsi yang positif di pihak konsumen. Contohnya, Starbucks memposisikan diri sebagai merek kopi premium yang menawarkan pengalaman unik di setiap gerai. Mereka fokus pada menciptakan suasana kafe yang nyaman dan pelayanan yang ramah, membuat konsumen merasakan bahwa mereka mendapatkan lebih dari sekedar secangkir kopi. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan produk dan komunikasi dengan kebutuhan konsumen. Analisis STP membantu perusahaan untuk mengembangkan produk dan strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari segmen target. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pesan yang lebih relevan dan menarik bagi konsumen. Contohnya, Apple menggunakan STP untuk fokus pada konsumen yang mencari produk teknologi berkualitas tinggi dengan desain yang elegan. Hal ini tercermin dalam produk seperti iPhone
dan MacBook, serta kampanye pemasaran mereka yang seringkali berfokus pada inovasi dan pengalaman penggunaan yang premium. Selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan return on investment. Dengan memfokuskan sumber daya pemasaran pada segmen yang tepat dan menciptakan posisi yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kampanye pemasaran mereka. Ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk iklan dan promosi dapat menghasilkan dampak yang lebih besar. Kita ambil contoh Gojek di Indonesia, mereka melakukan segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan transportasi dan gaya hidup digital masyarakat urban. Mereka kemudian menargetkan konsumen muda yang sering menggunakan aplikasi untuk transportasi, makanan, dan pembayaran. Dengan positioning sebagai aplikasi super app, Gojek berhasil menarik banyak pengguna dan meningkatkan pengguna layanan mereka. Kesimpulannya, SCP adalah pendekatan yang sangat penting dalam pemasaran modern. Dengan memahami, menerapkan segmentasi, targeting, dan positioning, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan membedakan diri dari kompetisi. Melalui analisis STP, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas terkait produk, promosi, price atau harga, dan distribusi, yang pada akhirnya berkontribusi kepada kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Demikianlah sekilas pengenalan terhadap STP, segmentasi, targeting, positioning, dan hubungannya dengan pemasaran produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.